Ini desain produk ya. Kadang-kadang kita bicara tentang kemasan karena UMKM ini banyak teman-teman dulu sejak saya minta dulu itu dari awal bahasanya minta tolong ini curhat dulu dari awal ceritanya kenapa sih. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang saat ini masih belum concern tentang kemasan, padahal kemasan ini kan kita buat agar value-nya bisa naik, value sebuah produk yang mau dijual. Jadi nilai jualnya bisa nambah atau naik. Dan beberapa kali itu macam apa ya, asal gitu, asal dalam arti mau bikin A tinggal di label kecil, terus kemudian dijual. Dan mau nambah harga, mau naikkan harga itu orang ya mikir. Dan dengan kemasan kadang misalkan contoh ini yang pernah saya buat itu adalah ini jamur crispy, ini pernah saya buat dulu. Nah, ini jamur crispy. Ini jamur crispy. Ini saya dulu membuat Mr. Jadok ini awalnya hanya dikemas dalam plastik clip, terus dikasih fotokopi, kasih label gitu. Jamur crispy harganya 1000-an. Dan hanya bisa dicentel di gini warung-warung. Ntar saya tampilkan dulu di layar ya. Ini juga saya dulu pernah dapat Mr. Bonanos ya. Mr. Bonanos ini produknya, salah satu produknya Negoro Food, dan ini ada Mr. Jadok. Nah, ini Mr. Jadok. Tampilkan dulu Mr. Jadok. Agak lemot di jaringan mungkin. Ini dulu adalah produknya, salah satu produknya Jonegoro Food yang awalnya hanya dijual di warung-warung. Jadi plastiknya dicendeli, ditaleni rafia. Jadi harganya cuma 1000. Hanya 1000 rupiah. Nah, kemudian dijual lagi. Kemudian kita mencoba di repackage, dikemas ulang yang dengan tampilan yang cukup menarik, ya, cukup menarik dalam arti berbeda dan bisa tampil di pasar-pasar atau di toko-toko yang yang modern seperti minimarket itu. Kita bikin seperti ini. Ini konsep kita nggak pernah konsep kenapa ada gambar ini Mr. Jadok, itu adalah jamur. Nah, kita konsepnya dibuat doodling ya, pertama doodling sama clip art. Nah, ini ada jamur dolo gede. Nah, kita buatkan karakter dari jamur dan gambar wajah orang ya, wajah orang ini biar tampak, karena ini ada Mister, kecuali kalau ada Jadok saja mungkin gambar karakter orang ini akan kita hilangkan. Dan yang penting ini adalah
Pertama, brand, jelas brand. Brand kita tampilkan dulu, fokusnya di depan yang paling gede. Dan kebanyakan teman-teman yang membuat yang sebelum di repackage itu kadang-kadang membuat apa namanya, stiker atau label itu biasanya terlalu banyak warna, kemudian nabrak-nabrak tulisan dengan fontnya dengan gambar di belakangnya dengan background dan foregroundnya itu kadang kurang matching. Itu bisa jadi, itu menjadikan namanya brandnya itu jadi nggak kelihatan, juga nggak fokus. Nah, yang tampil malah warna-warnanya yang mencolok, itu kadang langsung blok di belakang, tulisannya warnanya entah seperti apa. Dan ini kita coba buat misalkan, jadi kita brand total, ini adalah brand, ini adalah brandnya. Ini adalah brand, kita tampilkan di paling depan paling besar. Nah, kemudian ada brand sama logo beda ya, brand sama logo dan beda ya. Brand mungkin logo belum tentu, logo bisa jadi itu jadi sebuah brand, sedangkan brand ya belum tentu jadi logo juga. Bulat aku maaf ya, agak belibet soalnya kalau gak ketemu langsung ini layar bingung, kayak omong dewi kayak omong pintu. Ya, pertama Jaduk ini adalah kita ambil brand, yang pertama brand Jaduk. Kemudian ada ini logo produsen. Di sini ada logo produsen. Ini adalah varian. Nah, ini ada original, nanti ada balado misalkan. Ada beberapa varian rasa gitu. Nah, ini Jaduk ini kadang bisa diterjemahkan misalnya perpanjangannya apa. Jam Jaduk ini berarti jamur candul gede. Jadi nama brand produk itu kita usahakan yang simple, mudah diingat, nggak terlalu panjang, dan dihindari menggunakan nama-nama yang sudah umum. Dalam umum itu maksudnya gini, misalkan kalau keripik gitu ya, keripik jamur, kerupuk jamur, keripik pisang, keripik Garut, kopi kotok, seperti itu bukan sebuah brand produk. Itu jenis, nah, itu jenis produknya. Jadi kita buatkan Mister Jaduk ini akhirnya jadi sebuah brand. Jaduk itu apa? Jamurnya adalah gede. Kemudian atau ditampilkan ini komposisi nama dan PIRT-nya. Komposisi dan PRT-nya ini PRT itu untuk produksi industri rumah tangga, produk industri rumah tangga. Jadi gimana caranya dapat PRT ya, kita harus mengikuti prosedur dari Dinas Kesehatan. Biasanya mengikuti beberapa pelatihan, beberapa kali baru kita daftarkan, baru kita dapat nomor PRT. Kalau belum dapat PRT belum bisa dijual bebas. Dan bebas pun itu juga bebas yang terbatas sekali, beda sama kalau sudah punya logo halal dan lain-lain. Udah ada komposisi, nah, komposisi terus ada berat bersih. Dan ini belakang-belakangnya ini background yang ini hanya sebagai pemanis saja untuk menegaskan bahwa ini kadang orang kalau tidak ada tulisan, ada ini, jadi mantap mempertegas konsep. Di belakang ini ada doodlingnya, doodle-nya jamur, macam-macam jamur. Dan kemudian yang sisi belakangnya, sisi belakang ini ada storytelling. Nah, ini ada storytelling. Ini tidak wajib ya, tapi bisa jadi suatu daya tarik juga. Kenapa sih dinamakan Jaduk dan lain-lain atau jamur? Ini ada filosofinya jamur misalkan. Ini bisa jadi salah satu nilai plus tambah lagi.
Dan jangan lupa di belakangnya juga ada produksinya dari mana. Itu mungkin satu dulu, nanti ada beberapa yang akan kita tampilkan. Itu mungkin sesi pertamanya itu Mas Rizal. Nanti kita dapatkan kita nanti bisa contoh mungkin proses lah ya, proses dikit lah. Saya kasih jeda waktu break untuk bertanya, bisa dibuka Mas. Ya. Bisa terima kasih Kang Joko untuk sesinya tadi. Tadi pemaparan terkait contoh desain kemasan ya. Contoh desain kemasan. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh ini ada pertanyaan Kang Joko, pertanyaan pertama dari Kak Sela. Kak Widodo Budi, daftar apa ya maksudnya? Oh gitu. Oh berarti atasnya itu ada Pak Terus, Budi, daftarnya di mana? Bawahnya Widodo Budi, daftar PRT tadi Kak, kurang jelas. Oh PIRT ya. PIRT itu yang mengeluarkan itu Dinas Kesehatan. Ini ada pelaku UMKM ini, Kak Sela ini juga pelaku UMKM. Jadi secara detail mungkin karena saya enggak masuk di pendaftaran HAKI atau PIRT, yang sebatas saya tahu untuk pendaftaran PIRT itu adalah kita mengikuti mendaftarkan itu kita ikuti semacam pelatihan dulu selama 1 hari di Disperinakes, Disperindak, ya di situ ada Dinas Kesehatan. Dia mengikuti dulu juga sebagai syarat. Dan PRT itu bisa diterbitkan berapa hari setelahnya itu. Jadi gratis. Kalau PRT itu free ya. Mungkin itu penjelasannya ya. Itu ya. Jadi sudah jelas Mas Widodo Budi. Mungkin ada lagi yang tanyakan dari teman-teman. Oh ini. Untuk skala UMKM apa perlu juga dapat sertifikat dari Badan Standarisasi Nasional? Skala UMKM apa perlu juga dapat sertifikat dari Badan Standarisasi apa ya yang dimaksud? Tentang makanan atau maksudnya apanya itu? Kan banyak macam ya. UMKM kan ada produk kuliner, ada produk craft, kerajinan dan lain-lain. Dan saya tidak punya kapasitas itu untuk menjawab di sertifikasi karena saya hanya membuat bagaimana menampilkan sebuah produk saja. Dan kalau misalkan ini bisa jawab sedikit, kalau standarisasi nasional ini saya perlu dijelaskan lagi standar nasionalnya. Oh ya, mungkin Mas Ahmad Nuril bisa didetailkan terkait pertanyaannya. Terus ada lagi Mas Sukirman itu pertanyaannya terkait penggunaan font tertentu, kan nggak sembarangan ketika ada request dari customer. Ya. Karena font ada lisensi personal, komersil, terus free license, kira-kira gimana yang terkait penggunaan lisensi? Lisensi kalau kita pertama ini yang selama ini kalau saya dibikin font itu biasanya kita customisasi font ya, untuk menghindari klaim ya. Menghindari klaim misalkan gitu. Kalau kita langsung menggunakan font yang ada di situs-situs penyedia seperti davon.com atau myfont.com dan lain-lain, itu kalau untuk komersial memang sebenarnya tidak boleh. Nah, bagaimana seorang desainer ini harus berupaya ngotak-ngatik lagi font itu biar jadi, dan itu juga sebelumnya kita tanyakan dulu, kita diskusikan, kita konsultasikan dulu sama yang kliennya ini, kita jelaskan dulu. Jadi bukan nanti jangan sampai setelah lama-lama dapat ini kena klaim.
ini fontnya siapa ini yang udah beli apa belum gitu. Biasanya terus klien kalau nggak dijelaskan dulu, kalau nggak kasih edukasi dulu tuh, wah ini desainer gitu, padahal kita sudah diskusikan. Jadi penting sekali kita sebelum kita jadi sebuah desain jadi yang sudah dijual bebas itu, kita diskusikan dulu sama klien. Klien tuh mintanya seperti bentuknya itu apa. Ya, kalau sudah free license ya oke, tapi kalau ya kita lihat dulu kalau commercial use, personal use, berarti nggak boleh dijual belikan, nggak untuk mendapatkan untung di sana. Tapi kalau untuk ini jadi pembelajaran juga untuk UMKM gitu. UMKM hati-hati gitu aja. Kadang ada beberapa teman kemarin itu ya saya ingatkan juga, semacam kadang ada logo, saya tanya logonya ini logonya beli di mana, kok persis banget sama ini, katakan duplikat apa namanya, plagiat gitu, hanya ganti nama gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang itu ibu berani gitu. Dan kalau memangnya nanti kalau mau didaftarkan ke HKI ya harus resiko ditolak, itu harus diterima. Ada beberapa kasus seperti itu masuk Firman sampai wis paham terkait font. Ya itu masih lumayan ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Mas Andi Anggono, estimasi harga cetak per kemasan kurang lebih berapa untuk ukuran kemasan seperti yang telah dipresentasikan? Oke, ya estimasi harga ini yang standar Mas Andi ini tanpa seal ya. Tanpa seal itu maksudnya kalau udah dibuka ini sudah rusak ya. Jadi ini bisa minimal 1000 pieces. 1000 pieces itu yang saya dengar terakhir itu ini bisa 2 desain. 2 desain itu ada 2 varian, ada original dan pedas gitu. Saya dapat 2. 1000 itu 1000 berarti dapat 2 desain dicetak. Kalau pakai seal, kadang di sini ada sealnya, ada seal itu minimal 8.000 sampai 10.000 pieces. Itu informasi yang terakhir saya dapatkan kemarin. Itu Mas Andi, ada kalau kurang jelas apa lagi? Ya itu satu lagi ini dari Mas Haryanto Hana. Mohon dijelaskan Pak, apakah desain setiap kemasan ada batasan font yang digunakan biar tambah menarik? Nah, font ini bisa jadi ini kan macam-macam konsep ya. Kalau kita konsep kayak snack yang seperti apa ya, ini menggunakan kadang fontnya kan banyak sekali, kompleks gitu. Jadi sebenarnya batasannya tidak ada, cuman sekarang itu konsepnya simply is more, jadi lebih sederhana gitu. Sekarang lebih sederhana, lebih mudah, lebih bisa diterima gitu loh. Maksudnya simpel gitu loh, maksudnya simpel. Jadi tergantung konsepnya, barangnya yang mau dijual. Misalkan ini kuliner, kuliner apa gitu, atau kemasan jilbab gitu, tempat jilbab itu kan nggak mungkin kita kasih gambar apa yang gambar orang terus ada tulisan macam-macam. Mungkin hanya sekedar logo mat atau apa itu, tulisan saja yang kecil itu mungkin sudah cukup mewakili. Dan font itu sebenarnya kalau masalahnya biar tambah menarik, kadang terlalu banyak jenis font itu juga akan ada merusak estetiknya juga. Estetik ya, bukan estetiknya, jadi estetikanya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan varian font, maksimal 2 atau 3 itu sudah. Itu Mas Haryanto, kalau ada kurang lagi bisa ditanya juga lagi. Terus ada lagi apa ini? Apakah warna menentukan untuk jenis produk atau target penjualan pewarnaan? Oke, warna ini juga untuk kuliner kalau bisa hindari warna biru.
Kalau kuliner, untuk produk kuliner hindari warna biru. Jadi yang lebih banyak digunakan itu warna merah, kuning, orange, hijau itu pun jarang sekali. Jadi sangat pengaruh. Jadi orang lihat ini menggugah selera, kecuali kalau memang ini terpaksa itu ada varian yang mengharuskan memakai warna biru. Misalkan contoh ini rasa bubble gum atau rasa apa gitu. Jadi, biar orang langsung tahu dari kejauhan, dari jarak 5 meter itu udah tahu, oh ini rasanya bubble gum. Misalkan gitu. Untuk matchingnya hanya itu warna ya, warna. Jadi kalau produk-produk ini mau CT mau nah ini warna menentukan jenis produk bisa jadi bisa jadi, cuman ada beberapa batasan-batasan biar nggak kacau fokusnya mau seperti apa. Asalkan jangan sampai logo atau brand itu tertutupi atau kalah dengan warna-warna sekitarnya, dengan warna backgroundnya. Jadi kita buat minimalis gitu. Mungkin itu pelangi Kaltara ya, dari pelangi Kaltara. Terus ada lagi tentang standarisasi Oh, makanannya, Kang. ini tadi Mas Ahmad Nuril ya, standarisasi. Kalau nasional itu harus BPOM, Pak. Kok BPOM, sorry. LPPOM. Ya. Dari MUI kalau nggak salah. Standarisasi itu untuk nasional, yang dengan tadi tanyakan kan nasional ya. Untuk yang lokal ya cukup TIRT, cuman kelemahan PRRI itu nggak bisa dengan jual di minimarket modern. Toko-toko modern seperti Alfamart, seperti Indomart, seperti yang lain-lain yang di pinggir-pinggir jalan itu. Ini terbatas di pasar-pasar, di toko-toko, atau di minimarket milik pribadi. Dan kalau pengen lebih jauh ya harus punya lisensi standar POM untuk makanan. Jadi ada standarisasi halal. Halalnya harus ada. Ini dari LPPOM, ya. LPPOM MUI yang keluarkan itu LPPOM ini kalau makanan. Kalau obat BPOM. Ya. Saya kira itu Pak Ahmad Nuril. Nah ini lagi di bawahnya apa ini Mas? Setiap produk ini ya cukup ke dinas BSN. Ini makanan ini setahu saya di LPPOM Pak, bukan di BSN. Kalau LPPOM itu sudah cukup bisa untuk menasional, ini sudah bisa dijual bebas di pasaran, sudah bisa dijual bebas ke pasaran dan harganya cukup mahal. Harga ngurusinnya lumayan mahal. Saya yang terakhir dengan rumah saya itu sekitar 9 sampai 8 sampai 9 jutaan, dan itu harus melalui proses yang cukup rumit, misalkan ngirim sampel, terus kemudian cek ke lokasi dengan masaknya gimana, alat-alatnya bersih atau tidak, terus ada standar keamanan, safety dan lain-lain, kebersihan dan lain-lain. Itu. Kalau kesehatan itu misalkan PRT itu Dinkes saja sudah cukup, cuman yaitu tadi skala jualnya, pemasarannya itu sangat terbatas. Jadi karena hanya PRT, jualnya hanya mungkin terbatas di toko-toko pribadi retail gitu aja. Itu Pak. Ya, ini ada lagi dari berapa banyak warna dalam kemasan biasanya optimalnya dalam satu kalau kemasan. Bisa jangan lebih dari 3 warna. Jangan lebih dari 3 warna. Ya benar. Kalau 2 1 warna saja cukup untuk mewakili suatu produk, ya itu aja cukup. Ya. Yang penting ini bisa eye catching gitu ya, bisa orang tahu produknya ini apa gitu. Jadi warna itu mewakili produk gitu. Kan nggak mungkin kalau kita misalkan jual, kita mau
rasa apa gini, rasa bawang katakanlah. Rasa bawang kalau kan cukup kita kasih warna krem, kuning, itu aja cukup, udah mewakili. Kalau kan nggak mungkin kalau kita langsung macam-macam, itu akan membuat bingung nanti. Orang bingung kalau banyak warna. Jadi disesuaikan Ya, itu aja, sudah disesuaikan produknya gitu loh. Maksudnya gitu. Bukan, ini sudah jelas nggak mungkin dari pelangi apa tadi ya, Mas Pelangi Kaltara. iya. Nah, terus ada lagi dari Mbak Talia Amira. Alia. Estimasi harga sekali desain kemasan produk. Nah ini tergantung juga. Tergantung harga sekali desain ini tergantungnya gini. Karena ini kita ke startup, ke UMKM, terus terang banyak, saya selama ini banyak, kenapa saya tanyakan ke teman-teman UMKM, ke teman-teman startup ini, kenapa kok nggak dibuatin kemasan gini, mahal. Awalnya pertama itu pasti mahal, kok mahal gitu. Jadi mahalnya ini gini, mereka berasumsi bahwa one design ini mesti mahal. Padahal kalau mau eh, banyak juga di sana yang nggak adanya murah, meriah dan lain-lain. Dan mas untuk jasa pembuatan ya nanti tergantung juga sih. Ya, Tergantung juga gini, maksudnya gini. Nah, nanti untuk jalannya setiap pria Mbak Talia nggak ngerti. Cuma nggak kalau untuk UMKM, kalau UMKM saya kira nggak malah amat lah. Aku naik nyebut tuh harga di sini kok enek Mas Firman dan lain-lain. Ampun Mas, ini ya setiap orang bisa beda-beda ya. ya Apa beda-beda sih, dari beda-beda. segi perhitungan dari Iya, desainnya, warnanya dan iya sebagainya. tergantung. Maksudnya gini loh, Oke. kadang ekspektasinya gini, budgetnya segini. Ya, saya tahu juga budgetnya seberapa. Dan Ini. di sini juga harus ada unsur tolong menolongnya gitu loh, bantu gitu loh, bantu. Jadi Yang jelas misal harga bersahabat ya. ya jelas, kalau harga jelas bersahabat, kalau di Langsung. Bojonegoro lah ya, kalau di Bojonegoro. Dan niatnya bantu kan. Dan selama ini alhamdulillah yang saya bantu ini di berikutnya ya alhamdulillah juga bantu saya juga. Walaupun nggak secara materi. Itu Nah, Mas itu Rizal. mungkin ya, terima kasih Mbak Talia tadi ya pertanyaannya. Mungkin sebelum dilanjut ke sesi apa pertanyaan jawab berikutnya, ada mungkin yang ingin disampaikan materi lanjutannya Oke, dari Bang ini Joko. kita akan coba uh, sedikit gambaran ya. Kok Ya, prosesnya misalkan bicara konsep ya. gitu ya. Bisa ditampilkan ke layar kan? Barangkali. Iya, kok saya tahu ya. 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 Ya sambil Oke, menunggu, mungkin teman-teman kalau mau ada yang tanyakan bisa di chat ya. ya. Dicek Silakan dulu nanti disampaikan. dikumpulkan. Nanti kita kumpulkan untuk sesi pertanyaan berikutnya. Ya. Sambil menunggu persiapan sesi kedua materi. Oke. Alhamdulillah antusiasnya banyak dari teman-teman yang tanya. Oke. Oke, Ya, kita salah satu produk ya barusan masuk ya, kemarin. ya. Lanjut Pak Mod dulu saya biar saya jelas. Oke, makasih Mas Rizal. Oke, ini kita mau bikin produk kurma ya. Bikin produk ini kurma ini milik salah satu teman dari Bojonegoro juga. Dan beliau ini karena ini kurmanya dari
kurma itu kan asalnya dari Timur Tengah, jadi kita konsepnya ala-ala Timur Tengah ya. Dan permintaannya ini, dan sebelumnya saya tanyakan dulu ini mau seperti apa gitu. Ini saya menggunakan software Corel ya, Corel. Kenapa saya Corel ya? Karena ya yang bisa ini gitu. Mungkin ada beberapa teman yang pakai lain di AI atau apa, Adobe. Kalau saya cuma Corel karena ya ini yang saya bisa gitu. Ini kita buat logonya yang kemarin, ini logonya, logo brandnya. Nah, ini logo brandnya. Nah, ini kenapa kita buat seperti ini? Kita buat seperti ini, konsepnya Arabik ya. Nah, kurma itu asumsi kita itu asalnya dari Arab ya, dari Arab kita buat Arabik. Nah, ini nama mereknya, nama brandnya ini adalah Queen Zamzam. Queen Zamzam. Queen Zamzam ya, lanjutkan dulu. Queen Zamzam ini konsepnya ini ada huruf za dan mim ya, ini Zamzam. Ini kita buat logonya seperti ini. Kenapa ini dibuat seperti ini? Ini konsep tadi yang diminta dari klien, ini seperti ini karena Arabik. Maaf sebentar, lanjutkan. Ini kita buat Arabik seperti ini konsepnya. Dan kemudian kita aplikasikan ke model kemasan ya. Model kemasannya seperti ini, misalkan seperti ini, misalkan aja dulu. Ini belum saya approve-kan ke klien. Ini masih gambaran saja yang buat saya. Jadi kita nggak berwarna terlalu banyak. Jadi hanya silver, hitam, itu aja. Dua warna itu aja yang menunjukkan ini konsep kemasannya ini. Karena pengennya ini yang premium gitu, kemasannya kemasan premium. Kemasan premium itu kan nggak terlalu ramai, nggak kesannya dalam tanda kutip murahan gitu kalau dicetak ke media, ke kotaknya atau ke kemasannya. Nah ini yang sudah disetujui, ini kemarin sudah saya kirimkan ke klien, ini sudah disetujui. Yang pertama saya kasih dua warna, dua tema, hitam silver sama hitam emas, dan beliau memilih silver. Nah ini coba kita masukkan ke tema ini. Ini sebenarnya kurmanya ini bukan kurma dari hasil fotoan ya. Ini belum saya foto, saya sudah dikirim samplingnya, sudah dikirim. Nah ini saya ambil dari Google dulu. Ini untuk contohnya dulu. Belum saya foto yang aslinya. Aslinya saya sudah dikirimkan samplingnya untuk dibuat foto produk, untuk tampilkan di sini. Dan kita menggunakan Google Font ya. Google Font itu yang bebas, yang free ya. Itu kayak seperti di kayak Century Gothic. Nah, ini fontnya Zamzam ini dari mana? Ini basicnya kalau nggak salah Harabara Mais. Nah, Harabara Mais kita modifikasi sedikit. Yang di atasnya ini ada Sinsel ini juga kita modifikasi sedikit. Biar nggak kena klaimnya. Nah ini kenapa tulisannya kok simple gini kan gitu. Ya ini kalau untuk produk-produk premium rata-rata kita pakai itu simple sekali ya.
Nah, ini rencana kita mau bikin kotak untuk kemasan ini. Untuk dosnya ini ada luaran, jadi simpel saja. Nanti yang di ini backgroundnya ini ada cuma blok hitam aja, di dalamnya ini ada kita kasih logo, ini ada watermark logo, ini kita masukkan ke dalam. Logo ini kita masukkan ke dalam ini biar dapat watermark. Jadi untuk pemanis saja di sini ini ada pemanis, ini logo ini ke sana, dan ini juga ada pemanis di sini. Nah, ini contoh produk yang minimalis ya. Ini untuk produk premium. Kemudian ada contoh lagi yang produk ini yang sebelum ini keripik pisang ya, namanya Bonanos. Ini adalah awalnya. Ini adalah awal produk awal sebelum saya remake. Nah, ini. Dan ini semuanya baik rasa apapun ini sama warnanya, sama gambarnya juga sama, hanya ditempelin stiker gitu aja. Ini rasa pedas, rasa balado, rasa sambal hijau gitu saja. Kemudian kita rubah jadi seperti ini. Nah, ini misalkan kita langsung kita bikinkan per rasa, per varian itu kita bikinkan satu kemasan. Ini ada kan contohnya sapi panggang. Ini ada warna hijau, ada kuning, ada hijau putih, ada hijau, ada kuning. Jadi nggak terlalu banyak warna. Yang penting ini matching, dan ini eye catching gitu loh. Kena meripat itu udah orang pengen ngambil, pengen makan gitu. Ini ada beberapa juga Bonanos variannya, ini ada beberapa. Nah, ini ada beberapa juga. Nah, ini ada misalkan kalau kita bikin keju itu berarti tinggal temanya tinggal kuning, kuning gelap, kuning. Kemudian ada jagung bakar, itu ada orange dan lain, kemudian ada balado, itu bisa warna merah. Jadi disesuaikan varian rasa sama gambarnya itu kalau bisa matching gitu. Nah, ini ada contoh produk keripik pisang produksi Bojonegoro juga ini. Ini kita sesuaikan variannya, itu kita pisah per warna, jadi nggak satu warna kemudian ditempeli stiker yang berbeda untuk membedakan varian. Nah, itu kemungkinan orang kalau lihat di rak itu orang biar bisa langsung tahu, misalnya aku mau minta, misalkan mau ambil yang balado, oh berarti warna merah gitu. Saya mau ngambil warna yang keju, oh berarti agak yang kuning gitu. Jadi biar orang langsung mata itu langsung mendeteksi, merintah ke otaknya, wah aku pengen balado, berarti ya di otaknya sudah tahu balado yang terbayangkan mesti pedas, cabai merah dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Itu mungkin contoh lagi di Mas Rizal. Mana tadi Mas Rizal? Ya. Oke. Ya, itu tadi sesi kedua materi ya, terkait tadi contoh juga desain kemasan ya ada. Jadi redesign, istilahnya redesign. Jadi Ya, mendesain ulang. Mendesain ulang. Kalau yang pertama tadi benar-benar baru. Okay. Itu tadi. Nah, ada berapa komen-komen dari teman-teman, kece katanya desainnya. Terus before afternya wih mantap dari Mas Andi Anggono.
Terus ada dari Mbak Talia, pengen beli jadinya, belinya di mana? Ini dijadi yang kalau yang Bonanos tadi sementara masih di Alfamart wilayah wilayah Jawa Tengah. Kalau nggak salah Jawa Tengah yang bagian timur kayak di Cepu, di mana itu pokoknya ada sekitar 140 outlet kalau nggak salah. Karena berani diterima oleh Alfa karena sudah mempunyai sertifikasi LPPOM dari MUI. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Nur Heri. Jenis plastik apa yang relevan untuk kemasan produk kuliner? Nah ini kulinernya itu kering apa basah gitu. Kalau basah yang rata-rata kan kalau dikemas ini yang kering ya, maaf ya. Yang kering ini bahannya yang dari aluminium foil, yang rata-rata dipakai itu aluminium foil. Ya, bahannya aluminium foil. Aluminium foil itu juga macam-macam banget. Yang penting udah ada BPA free-nya. Jadi khusus untuk makanan itu dilihat juga. Ada beberapa produk sih yang rekomen itu apa namanya, dari mana ya kemarin itu K-Pack atau apa itu bagus. Jadi nanti dilihat kalau mau beli dilihat aja dulu itu di samping-sampingnya, di bawahnya kalau misalkan standing pots yang dijual-jual bebas itu dibilang ini, perhatikan dulu ini kuat atau enggaknya. Kalau ini kan langsung pabrik ya, langsung cetak pabrik. Tapi kalau mau yang simple, mau yang apa, yang cuma ditempelin, coba saya ambilkan dulu. Iya, nggak apa. Dari itu tadi ya, dari teman-teman mungkin sembari kita menunggu, ada lagi pertanyaan-pertanyaan barangkali ya mungkin dari teman-teman. Ini saya kasih contoh juga. Ini mungkin sudah banyak yang kenal, ini dari Mas Gustawab Cahangon. Oh, jangan. Ini juga saya sedikit remake dulu ini, karena ini tulisan yang Cah Angon itu dulu saya tidak bawa yang lama, udah hilang kemana itu. Ini cuma tulisan Latin gitu di bawahnya, nggak kelihatan. Kemudian saya buatkan lagi yang brandnya ini lebih gede. Jadi biar tampil, biar dari jauh itu udah kelihatan. Jadi nggak. Nah ini contoh, ini warna yang simple. Yang ini simple, jadi hanya hitam sama kuning emas. Yang ini kan backgroundnya terlalu banyak warna gradasi, jadi warnanya terlalu banyak gradasi. Ini bikin pusing orang lihat. Dan ini tadi saya jawab yang mana Pak? Siapa tadi? Yang Mas Nur Heri. Nah, ini pastikan cari ya, kalau untuk yang di pasaran ya. Yang di pasaran ini pastikan ada gambarnya ini. Jadi ini untuk makanan. Memang terkhusus untuk makanan. Ada gambar gelas, ada gambar garpu ini. Ini aman. Ya, itu saja yang termudah di situ. Kemudian cek dulu aja ini. Ini macam-macam kan. Kalau kan aluminium foil kan ada yang ini buntu, terus belakangnya transparan. Nah, yang ada gitu. Ini stiker ya, tempelin gitu aja. Beda sama tadi itu sudah produk cetak. Ada pertanyaan lagi nih dari nyambung yang tadi. Gimana? Dari Mas Widodo Budi, cara buat warna emas gimana sih Pak? Kalau mau warna cara bikin emas ya, maksudnya mungkin di software emas di kemasan itu loh, mungkin saya juga tertarik di situ apa. Biasanya kan kemasannya nggak meling-ling gitu, nggak berkilat gitu. Mungkin gitu. Maksudnya di situ mungkin. Oh gitu. Jadi ya, misalkan nanti gini, makanya sebelum cetak
sebelum dicetak itu kadang kita ngasih kode warna. Nah, untuk nyarinya gampang sih, cari aja sampling warna, kita pakai pick tool itu aja gampang. Kita nyari di Google gold color atau gold pantone atau apa gitu. Nah saya itu ada kodenya. Jadi tinggal di pick, ambil sampling color itu aja, tinggal di itu aja. Nah nanti misalkan kalau mau dicetak massal, dikasih keterangan, mintanya tinta yang emas gitu. Itu nanti kasih, misal tintanya emas. Nanti ada tintanya. Kalau warna di kemasan ya buatnya seperti itu. Biasanya saya warna kuning muda sama kuning tua itu ada gitu. Kalau kodenya nanti ada sih, cuman tetap emas ya. Kan kalau mau misalkan ya itu, kalau mau dicetak massal dimintanya warna emas gitu. Misalkan tintanya emas gitu. Itu bisa kalau nyel dari desainan ya, kita ngambil sampling warna dari Pantone Color atau dari contoh banyak itu sampling di Google banyak sekali. Kita cari aja di situ kata kuncinya, misalkan gold color atau silver color atau apa-apa. Nanti tinggal pick aja. Itu sederhananya gitu. Nggak usah ribet-ribet gitu makanya. Ya itu Mas Widodo Budi ya tadi saya pertanyaan warna emas ya. Terus dari Pak Haryanto Hana, umpama ada klien yang minta desain yang mau diganti dengan desain produk orang lain, itu aturannya bagaimana? Maksudnya ada klien yang minta desain yang memodifikasi dengan desain produk orang lain. Aturannya, maksudnya aturannya boleh enggaknya gitu toh. Ya tinggal mungkin yang seperti itu. Tinggal yang punya boleh enggak izin dulu sama. Saya mau misalnya produk A, sama suka sekali dengan produk A. Saya mau bikin produk, tapi saya pengen seperti zaman. Nah, itu diskusikan dulu sama pihak itu tadi yang punya. Kalau tanpa bilang dulu, jadi duplikasi, memodifikasi lah, modifikasi. Misalnya hanya beda apa fontnya lah atau apa konsepnya. Jadi kalau mau nyontoh itu nyontoh konsepnya saja. Konsepnya saja nggak apa-apa. Kalau persis tinggal ganti apa namanya, font, nama dan lain itu plagiat. Nah, resikonya ya jangan dituntut kalau nggak izin. Itu mungkin Mas Heri. Ya, mungkin itu tadi ya Mas Haryanto Hana terkait bagaimana motivasi desain produk orang lain. Mungkin sampai sini ada materi lanjutan mungkin dari Kang Joko. Saya kira itu kalau sama praktek desain, proses desainnya ya bisa sampai dulu. Iya. Ya, terus sementara mungkin sharing-sharing aja ya. Jadi sharingnya yaitu tadi, orang tuh pertama kadang mau bikin kemasan itu mesti mikirnya mesti mahal gitu, pasti mahal ya. Mahal itu dicetak wis mulai misalnya ya wis pokoknya didiskusikan dulu. Biasanya saya pasti gitu. Apalagi untuk UMKM Bojonegoro. Misalkan dari sini beberapa sini ada yang dari pelaku UMKM, nanti bisa kontak ke saya, nggak apa-apa. Misalkan mau pengen sekedar diskusi, Mas ini aku di produk kok ini, pengen setiap, nah itu bisa, walaupun nggak saya yang bikin misalkan, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Ini banyak sekali, ada dua, barusan ada chat di WA, ini ada beberapa bakul guru. Ada lagi nih nyambung dari Mas Andi Anggono. Nyambung pertanyaannya Pak Hari, apakah penggunaan foto produk mengambil dari Google diperbolehkan atau lebih baik melakukan photoshoot sendiri? Kalau memang yang pertama Mas ya, ini sifatnya pertama urgent misalkan ini tidak pernah
Urgent itu dalam arti jadi pertama yang satu hal pasti saya pasti minta produknya. Kalau mau dibikinkan kemasan itu pasti saya minta produk. Kalau tidak ada misalkan ini ya nyari di Google, kalau sebenarnya sih tidak boleh kalau nggak izin. Nah, kalau ditanya lebih baik mana ya lakukan photoshoot sendiri, foto produk sendiri itu lebih bagus. Dan kalau terpaksa yang nggak ada dan ini juga bukan untuk dijual ke bebas ya itu. Nah, resikonya itu tadi harus dengan resiko. Kalau kita pakai foto orang lain tuh resikonya kena klaim itu aja. Kalau siap dengan itu monggo silakan lanjutkan, dan kita sebagai desainer harus ngasih edukasi dulu ke klien. Misalkan dijelaskan dulu, Pak ini gambarnya gimana dan mana, itu pasti. Jadi kita nggak asal comot. Kayak seperti tadi itu saya dapat itu sampling yang saya buat itu tadi memang saya ambil dari Google, cuma untuk cetaknya nanti itu dari orangnya sudah dikasih sampling produk. Nah, dan lebih baik dan tidak baik, lebih kurang baik itu ya harus pakai produknya sendiri di photoshoot yang bagus ditampilkan di kemasan. Itu Mas Rizal. Ya mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya tadi terkait, kalau biasanya saya mungkin sedikit sharing, kalau nyari gambar itu kan di Google ada kategori penggunaan hak atau penggunaan ya. Kalau kan ada yang free, ada yang bebas dimodifikasi lagi dan lain sebagainya. Ada biasanya di setelan gitu. Kalau nggak salah kita pilih gambar terus kemudian fitur setelan. Nah, itu ada pilihan-pilihannya, penelusurannya. Nah, hak penggunaan ini ada tidak difilter menurut lisensi. Nah ini bentar lah, tunjukkan di layar ya. Iya, itu bisa jadi masukan. Itu trik, salah satu trik juga. Yang penting itu didiskusikan dulu sama klien. Jadi jangan nanti tiba-tiba wah ini disikin gawe ini, jadi itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita bikin itu ini harus punya ini kalau kita di pencarian Google ya, coba dilihat di layar itu kan di hak penggunaannya ada macam-macam, tidak difilter menurut lisensi, bisa dilabeli untuk digunakan ulang secara non komersil, macam-macam. Ini bisa juga ya, misalkan butuh gambar cepat bisa pakai ini filterisasi nih, dipilih yang bisa digunakan ulang secara non komersil dan sebagainya, dilabeli untuk digunakan kembali teman. Kalau saya biasanya kayak gini, mungkin sedikit sharing ya, lanjut mungkin yang itu. Oke. Itu trik ya, salah satu trik dari Mas Rizal itu ya, tadi Rizal seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan itu kita harus yakinkan dulu sama klien gitu, kita ngasih edukasinya gitu, biar jangan nanti di belakang hari nyalahne desainer gitu. Nah gitu ya. Tadi ada satu pertanyaan yang kelewat Mas Rizal. Bentar, tak set ke atas. Ini dari Pelangi Kaltara. Maaf banyak bertanya Pak, bagaimana menjabarkan konsep suatu desain yang pas kepada klien? Kadang setelah kita mendesain, namun setelah dituangkan tidak sesuai dengan keinginan klien. Pengalaman saya biasanya kalau yang minta ini adalah mak-mak ini biasanya awalnya itu terserah, dan saya agak bingung kok terserah ini, dan mereka beliau ini tidak bisa bicara dengan tentang konsepnya apa, bingung pasti. Nah terus caranya gimana? Caranya saya minta beliaunya ini mencari entah dari Google atau dari Instagram atau dari temennya, ngasih ke saya, ngasih beberapa referensi gitu. Mas saya pengennya ya kayak gini loh, saya mau gini loh, tapi saya tidak suka warna merah, tapi saya pengennya warna ini. Nah jadi di situ, jadi diskusinya di situ misalkan gitu. Jadi saya minta beliaunya ini rata-rata sih mak-maknya ya, bukan mendiskreditkan mak-mak, enggak, cuman rata-rata dari pengalaman, karena itu dari pengalaman itu
biasanya itu bingung kalau waktu ditanya konsep, pasti bingung. Ya, mudahnya coba jenengan cari gambar, cari konsep, itu gambar produk sesuai yang sesuai dengan passion jenengan, sesuai dengan keinginannya. Nanti kita modifikasi situ. Nah, biasanya sih gitu. Cara yang menurut pengalaman beberapa seperti itu. Itu konsep. Dan kalau sudah kemudian kita berikan, dia akan review gambar itu, dia akan review desain itu. Misalkan kan sudah ada rambu-rambunya tadi, misalkan konsepnya yang diberikan ini ternyata minimalis, elegan minimalis. Kemudian kita buatkan, dia review dan lain-lain, oh ini kurang ini. Nah, dari situ itu akan terus menuju, jadi perspektif akan ketemu nanti seperti itu, Mbak. Siapa? Oh ya, Pelangi. jadi Pelangi Kataran. Itu. Terus ini ada lagi, minta kontak person, Kang. Oke. Jadi kalau mau konsultasi atau mau jaga desain, mungkin diketikkan di sini bisa. Ya bisa di sini kalau mau kontak. Bisa WhatsApp-nya di sini. Nah, itu kontak personnya ya, teman-teman barangkali nanti mau tanya-tanya, konsultasi, ya mau konsultasi, mau bikin apa, monggo. Cuman kan gini, kalau desain itu kan kadang nggak bisa belum tentu diajak bisa cepet gitu. Nah, nanti tergantung juga kalau cepet, tapi jadi harus ada kerjasama gitu loh, kerjasama antara klien sama desainernya. Nah, kadang kita disuruh cepat, kita udah cepat, kadang terus kita mau minta review tuh lamanya bukan main. Contoh kemarin juga pernah, bentar ya Pak gitu, bentarnya itu 3 hari. Akhirnya kan mau rak-mare gitu. Ya harus sabar lah intinya. Karena desain juga butuh proses. Firman ki apa to yo. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, atau mungkin Kang Joko ada review desain lagi barangkali. Review desain lagi apa ini ya, coba saya cari dulu yang ya, sambil menunggu barangkali teman-teman ada yang ingin tanya-tanya lagi atau konsultasi terkait desain produk, silakan. Ini mungkin ada ini apa ini, konsep desain. Ya, apa perlu gambar dulu di kertas, baiknya gimana? Nah, kalau saya sih gini, biasanya itu saya browsing dulu itu gini, nyari misalnya kalau lagi buntu gitu, itu kita nyari dulu di apa, stok ya, di stok kayak di Shutterstock, kayak di Pinterest atau teman-teman itu, di Freepik atau mana, itu ngasih cari inspirasi dulu. Dan kalau kita kesulitan, misalkan mau kelamaan gambar di digitalnya, ya bisa kita coret-coret dulu. Kayak tadi di kita produk kurma tadi, saya sempat coret-coret dulu. Nah, itu nanti baru kita bikinkan versi digitalnya gitu. Biar bisa diubah-ubah kan. Kalau gambar kan keliru kan nggak bisa di undo gitu, nggak bisa di delete, cut kan nggak bisa. Nah, jadi coret-coretnya ya langsung di layar, buat Corel aja. Mungkin ada pengalaman dari Mas Kerman.
Lagi orderan desain dong kak. Lagi Nanti orderan. nanti jabri-jabrian aja lah kak itu. Sama Kang Joko nanti jabrian. Ya ya, mungkin dari teman-teman ada lagi mungkin atau mau dilanjut sama Kang Joko. Apa nih? Ya apa ya? Oh ini ada. Kak maaf di luar pembahasan BTW KTK-ku Ertik Muhammad kena ujian. Oh ya. Nanti silakan menghubungi teman-teman atau bisa langsung ke sekretariat Relawan TIK Bojonegoro di Jalan Panglima Polim nomor 4749. Kalau mau main sebentar Kak, tuliskan ya. Sekretariat, alamat sekretariat. Kalau mau tempat Ini apa sih Mas Sandi ini? berapa persen desainnya menginspirasi, boleh dicontek atau dicontoh? Kalau bisa presentasi sih sebenarnya nggak ada acuan sih Mas Andi. Itu hanya sebuah presentasi ibaratnya sebagai pemandu kita lah. Kadang gini loh, kadang orang kita jalan kan misalnya sampean lewat ngasem kayak kanapi kan wedi, nek wong ngarepe numpak sepeda motor kan gule-gule kan rasa aman sih. Jadi bebas-bebas aja sih, sementing nggak duplikasi gitu loh, nggak duplikasi persis gitu, duplikasi persis. Kalau duplikasi ya resikonya kena klaim. Mungkin ada lagi teman-teman mau tanyakan. Apa ini? Oh ini tips buat jaga konsentrasi warna dong, kan beda warna di layar PC sama pas cetak. Ini ketoro desainer ya, ketoro ya. Sana ini takut spesifik banget ini. Ya biasanya gini, kalau saya pakai Corel, nah, saya pakai Corel itu ekspor saya itu biasanya ke RGB, PNG, RGB. Nah, biasanya nggak jauh-jauh amat keluarnya. Kalau dengan ekspornya ke JPG, biasanya kan ada pilihan dua, CMYK sama RGB. Dan standarnya itu ke CMYK. Kalau nggak salah ke CMYK. Jadi warnanya yang keluar, ekspornya hasil outputnya itu biasanya agak apa ya bahasanya, cempeh itu, mentah itu. Jadi misalkan merah ya nggak mau merah gitu, cuma ada busuk-busuknya. Nah itu kalau agak muda gitu. Ya pastel. ada agak pastel dikit. Nah, dan saran saya kalau waktu dan saya kalau di saya bukan dulu di Corel, saya bukan dulu ya. Ya, biasanya memang warnanya kalau dicetak itu kan agak pastel jadinya. Ya, oke. Ini dikit konsistensi warna. Ya lewat kalau di lewat Corel CMYK itu sama RGB. Kalau Corel itu ya itu harus jelinya di situ. Misalkan gini kan, ini saya mau ekspor gitu ya. Bentar, ini saya seleksi dulu. Saya seleksi dulu di sini kan saya mau ekspor ya. Saya mau ekspor ke kalau di AI Adobe bisa itu sudah sesuai, nggak terlalu banyak perubahan warnanya, nggak signifikan. Tapi Corel itu kalau nggak settingannya kurang pas, nanti bedanya signifikan banget. Nah, kan ini saya kalau dari Corel saya pasti ekspornya ke PNG, bukan ke JPG, ke PNG. Nah, bentar, agak lemot. Nah ini formatnya PNG, RGB color. Jadi tidak di PNG itu tidak ada pilihan CMYK. Ya kalau di mana di Corel ini kalau ekspor ke PNG ini pilihannya hanya black, white, grayscale, palette sama RGB color. Dan kemudian biasanya di project ini saya bikin project itu saya jarang memakai dockernya ini, paletnya ini
Yang sebelah kanan sendiri ini palet RGB. Saya jarang memakainya ini, kecuali warna hitam. Karena warna hitam yang kodenya 060 gitu. 000 sampai 6 ini, 6 digit. 0. Jadi saya menggunakan Pantone Solid di sini. Saya menggunakan color paletnya ini pakai Pantone Solid Coated ini. Ini warnanya ini sudah sesuai dengan kalau PNG diekspor ke PNG, RGB-nya enggak melenceng jauh. Enggak melenceng jauh. Nah, yang paling kanan kan yang standarnya kan ada RGB palet. Nah, itu yang belah kanan sendiri ini RGB palet. Ini saya kalau saya bikin project, saya sering menggunakan solid coated, kecuali hitam. Kalau hitam biasanya saya pakai RGB. Kenapa? Konsisten di sini warnanya, konsisten waktu diekspor. Nih. Nah, ini kayak tadi tanya warna emas ini, saya bikin colornya ini. Ini saya bikin fonten ya, biar enggak terlalu solidnya di sini. Nah, ini juga Pantone juga warnanya. Pantone 157 sama mana ini? CMYK. Sama Pantone 730. Jadi ada coklat muda sama kuning. Jadi terbentuk warna emas. Dan ini berbeda, kadang beda-beda sih. Sama ini menurut meripatku ya wis koyok-koyok emas, walaupun nggak akurat. Tapi kalau pengen akurat nyarinya di Google aja di panduan warna. Saya kira itu. Itu tadi terkait apa? Beda warna layar ya, konsistensi warna. Gitu. Konsistensi warna. Nah, ini tambah banyak pertanyaan ini, Kang Joko. Terus saat ini dari Mas Irwan, ada nggak workshop online tentang modeling bisnis? Modeling bisnis itu kayak apa? Udah. Mungkin kayak bisnis spread dan lain sebagainya itu loh, kayak bisnis canvas dan lain sebagainya, mungkin kayak gitu. Cuma ya, kalau yang kemarin sih kita nge-share di Artik terkait masalah Google bisnis toh. Ya Google bisnis terus modeling bisnis balah. Aduh tenang, ilmu kurang tekan kono Mas Kirman. Sampai tapi banyak apa namanya? Kayak webinar yang bahas tentang modeling bisnis banyak kalau nanti teman-teman mau join. Biasanya kalau di Surabaya itu ada macam-macam sih. Kalau di coworking space di daerah kota-kota besar sering mengadakan pelatihan modeling bisnis canvas dan sebagainya. Jadi pemodelan untuk bisnis startup. Terus cetak yang dikasih ke customer apa Kak ke Webituber ini? Kalau dikasihkan ke cetaknya itu ya kita tanya dulu, Kalau nggak ada peraturan misalkan sebelum kita kirim kita tanyakan dulu ke cetak. Filenya minta apa? Filenya minta tipe filenya apa gitu. Kadang-kadang kita misalkan mesin untuk cetak. Kan ada macam-macam, ada yang minta TIFF, ada yang PNG atau yang JPG. Tapi kalau terserah biasanya itu saya pakai JPG. Jadi waktu tadi keluarnya PNG RGB, kemudian saya convert lagi ke JPG, baru saya cetak nih. Cuman nggak menutup kemungkinan juga sih PNG sih bisa saya langsung kirim. Jadi fleksibel aja mengikuti percetakan itu aja. Ya. Ini ada lagi pertanyaan menarik ini dari Mas Imron Rosyadi. Bagaimana caranya mengatasi desain sampul produk? Kita ngirimkan kode warna hexa, beda percetakan beda warna. Padahal yang dengan kodenya warna sama. Desain sampul produk yang kode waktu hexa ya. Hexa kita kalau mau ngirim itu ojo ngasih hexa netok. Ngasih langsung ada 3 itu kan itu yang
apa ke CMYK itu kita kirimkan juga. Cuman aku belum pernah menemui hal semacam ini, misalkan beda percetakan. Selama ini beberapa kali saya kirim itu nggak ada komplain dengan warna, dan warnanya yang cetak outputnya alhamdulillah beberapa kali ini kok pas, maksudnya sesuai, mau sudah benar gitu. Berarti berarti yang menyelesaikan itu, yang mengatasi itu biasanya pihak percetakannya, biasanya gitu rata-rata. Kalau kesulitan, nah baru. Dan selama ini saya hampir 5 kali itu nggak ada kendala untuk cetak warna full color. Jadi tadi ya Mas apa tadi nggak lupa, Mas Imron ya. Aku Mas Imron ya. itu mungkin pengalamannya gitu. Soalnya belum pernah aku ada kendala dengan kode warna. Nah, ini sudah dijawab ini juga sama Kak Sela ya. Kak Sela masih maksud Mas Firman ini ilmu BMC ya, betul, bisnis model kan Pak. Nah, nanti mungkin next Ertik mungkin Iya, coba kita barangkali nanti ada teman-teman yang siap untuk sharing tentang ilmu modeling bisnis bisnis ya. modeling ini. Nah, terus ada lagi, tanya lagi Pak, untuk palet color pantun solid code bila dicetak untuk banner tipe jamnya berubah tidak Pak warnanya? Untuk palet color content, untuk banner ya, solid coated. Saya sudah ribuan nyetak banner dengan ini CMYK ya, solid coated. Ya, JMYK. Oh, saya sudah ribuan kali cetak, tidak ada kendala Pak dengan warna. Dan saya pas itu waktu ekspornya saya pasti pakai solid coated. Yang Nah, jawab ya. ya jadi berubah warna itu gimana? Jadi maksudnya gini loh, kalau mau sebelum dengan ngirim cetak itu komunikasikan dulu dengan percetakannya gitu. Saya biasanya itu ini gini, banyak sekali dulu pernah teman-teman itu yang ngirimnya itu langsung ukurannya sebenarnya. Contoh gini, ukurannya udah gede banget, misalkan mau nyetak 10 meter gitu ya, ditulis 10 meter, resolusinya gede banget 300. Nah, otomatis mesin nggak mau nerima itu, terlalu lama. Dan sebelum saya ngirim cetak itu dulu, yang pertama-tama kali itu pasti saya komunikasikan dulu sama percetakan. Ini yang paling cepat, paling dengan cocoknya, misalkan ini maunya settingannya seperti apa. Nah, lalu mereka ngasih saya settingan bla bla bla. Sampai saat ini ya saya pakai settingan itu kalau ke percetakan. Jadi itu trik-triknya gitu. Jadi komunikasi itu penting sama percetakannya mau. Jadi biar nggak jauh-jauh amat itu hasilnya yang dengan itu banyak sekali Mas kasus. Aku ketemu orang di toko itu pasti makanya komplainnya nggak berubah lah, samaan gak ini dia. Nah ternyata nggak sama gitu loh, nggak sama. Mungkin itu sedikit lah. Ya itu tadi ya Mas Haryanto. Ada lagi pertanyaan dari Mas Imron Rasidilak, dari Mas Sulaiman lagi. Rekomendasi cetak standing pot yang bagus, kualitas dan cepat. Kualitas bagus cepat mesti larang toh Mas. Saya biasanya kalau standing post itu Jogja, tak kasih nomornya. Nanti silakan satu-satu sama Kang Joko dia terkait konsultasi. Cepet enggak itu gini, yang paling cepat itu biasanya 2 minggu udah nggak bisa disebut lagi, paling cepat tuh 2 minggu. Yes. Jadi nggak sampai sesuk jadi nggak iso. Sesuk jadi nggak iso. Apa kok cepet toman man nggak iso. Ya apa lagi? Terus berapa Mas? Resolusi dan kejaman monitor itu yang normal seperti apa? Kadang di file bagus tapi kalau dicetak terlalu kontras. Apa butuh backup yang handal?
Iki wis teknis ini, teknis hardware. Cuman kalau saran saya kalau ngedit kan karena kita pakai LED ya, kita pakai settingan standar aja untuk di layar monitor itu. Dia udah paling ngerti itu. Kalau yang beda itu gini kadang, yang akan jadi masalah itu cetak foto gitu loh. Nah, cetak foto itu harus sama persis monitormu sama monitornya percetakan itu settingannya harus sama. Kalau bisa mereknya sama, tipe timnya sama. Itu pengalaman yang kakak masku juga di percetakan apa? Kok di percetakan di cetak foto-foto itu ya gitu. Jadi settingannya dia disamakan dengan percetakan foto itu. Jadi biar hasilnya nggak melenceng-melenceng jauh. Dan kalau masalah VGA handal dan lain untuk desain ya standar untuk desain. Kalau saya ini komputer ecek-ecek kok, komputer kantor, komputer dolanan, komputer hibah. Sekarang nganggu. Kayak gitu Mas Imron. Jadi resolusi apa itu pakai standarnya monitor bawaan pabrik. Kalau saya, kebetulan saya pakai Asus. Ini nggak terlalu beda. Jadi ya perasaan meripat. Yang penting nggak buta warna itu aja. Itu Mas. Ya ini tadi ya dari Mas Ini siapa ki? Imran Rashidi. Gelis. Neng gelis. Ya Allah, neng gelis. Apa ini? Asik Kak, makasih banyak jawabannya tadi. Nah, kalau buat desain logo buat klien gimana Kak? Suka bingung nih mau dikasih RGB atau CMYK? Apa harus dikasih dua-duanya biar mereka bisa buat cetak sama buat desain promo di sosial media? Ya itu kalau pengen nggak jauh-jauh amat kita pakai ekspor saya tuh tadi kalau untuk logo apapun logo itu saya ekspornya pakai tipe filenya PNG, settingan warnanya RGB 24 bit. Ya list ya. Desainer iki ketoknya desainer ini takoke spesifik. Terus thanks banget ya sama-sama. Ya, itu pengalaman aja. Jadi logo kan gini. Coba saya buka dulu presentasi sedikit, saya contohin dikit Mas Gibel ya. Ya. Ini Mbak siapa ini? Nah, ini ya Mbak Nina. Nah, saya bukakan ini. Ini biasanya itu kalau klien itu kalau kita mau kirim ke klien itu kita kasih beberapa appliance ya. Kita bikinkan beberapa pilihan jika ditampilkan di media apa gitu contohnya ya. Kan gini, yang atas ini misalkan color ini jika ditampilkan di backgroundnya putih, ini bisa seperti ini. Jadi ngasih apa namanya gambaran ke klien itu kita nggak cuman satu, ini bisa ini saya contohkan logo desa ya ini. Oh sorry, kontekan.
misalnya gini, kita ngasihnya nggak cuma satu background warna. Misalkan teman mau ngasih, misalkan di beberapa, ini adalah main logonya, logo utamanya. Jadi logo utamanya ini ada sini, kemudian kita tampilkan jika ada di background putih atau abu, kita beri merah, nanti tampilannya seperti apa biar mereka ini tahu gitu, misalnya tampilannya seperti apa. Kemudian waktu ditempelin ke tempatnya, misalkan kadang orang karo klien itu bayangke itu nek dipasang ini iya gambarannya gimana. Nah, itu namanya mock up gitu ya, mock up. Ini foto kita mock upin di sini, kita tempelkan. Itu kita kirimkan ke klien. Kita bikin warna beberapa. Mbak Gelis itu masih jalan. Ya, itu tadi ya tambahan penyampaian dari Kang Joko. Mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya. Silakan. Atau mungkin nanti jabri-jabrian kayaknya. Ini masih malu-malu di sini. Ya sih. Mas Kemal apa tanya apa? Oh iya, Mas Arne desain. Oh, ini caranya Mas Arne desain packaging nanti. Nek carane Mas Arne, selama ini aku belum pernah Mas Arne desain. Cuman aku masuk di mana? Masuk di stoknya Indonesia Asli, kreavi.com. Nah, kreavi.com. Kalau di luar kan biasanya itu kan ada di satu stok atau Pinterest atau apa kemarin free pick itu dan lain-lain kan. Kalau aku itu biasanya nyari di apa masuk di mana di kreavi.com. Ini yang di Surabaya ini. Oh iya, kreasi. Nah, itu sering dipakai orang-orang biasanya juga kreasi. Nah, username-nya di ya, helter rodok termales itu adalah nyusun portofolio. Nah, waktunya entean untuk nyusun portofolio. Jadi saya gabungnya di kreavi.com. kreavi.com / Kang Joko. Itu masalahnya di situ belum pernah payu sih. Yang ini baru berapa yang lihat, hanya baru 327-an orang yang baru yang lihat, usernya yang lihat itu cuma itu. Ada beberapa contoh hasil karya sedikit sekali, ini upload males banget ini. Ini ada produk-produknya, ada logo, ada tumbler, ada Sarnafil, ada logo Bumdev, ada mobil siaga dan lain-lain. Ini beli, ini yang gambarnya ini dibelikan. Soalnya enggak nyari mock up-nya mobil Suzuki EPV ini jarang. Ini beli murah, cuma berapa dolar gitu. Hanya sekedar untuk mock up-nya saja. Ini kreavi.com, itu produknya Indonesia Asli. Kreavi.com itu stoknya desain Indonesia. Jadi nggak hanya di packaging, jadi ada kaos, ada poster, ada macam-macam di situ. Itu mungkin Kak Mas Sukirman pengen masuk, itu daftarnya di sana. Cuman
Saya jarang sekali dapat orderannya dari stok. Nah, dari pemasaran stok. Saya uh, lebih ke teman-teman aja. Itu wis rada kesel wisan. Dan yo nompo ke luar negeri kayak sampean wis kayak iso aku. Saya kira itu, Mas. Mas. Ya. Oke, siap matur nuwun dulur katanya Mas Apa nang Firman. iki? Terus Mas ini Imron. kalau jadi desainer harus punya skill seni grafis juga ya, apa bisa otodidak? Kadang cari ide konsep juga susah banget. Saya otodidak, saya tidak pernah sekolah. Saya otodidak. Jadi basicnya dulu saya itu suka gambar. Waktu dulu suka gambar. Zaman sekolah saya gambar. Saya suka bikin gapuro, saya suka bikin background zaman dulu 90-an. Kalau mau bikin background itu kan belum ada cetak, banner belum ada. Jadi kain itu kita tempelin, kita gambar. Nah, itu. Jadi itu basicnya itu. Dan yang penting latihan. Bakat itu mengalahkan kerja keras. Di kerja kerasnya dulu. Yang mengalahkan bakat itu adalah kerja keras. Semua bakat nggak iso kerja keras ya, nggak iso latihan, nggak latihan ya percuma. Tapi kalau tanpa bakat, kalau mau latihan, monggo. Ya itu tadi ya dari Mas Imron Rosadi tadi. Nah, terus kemudian Imron brainstorming dulu Mas di Pinterest, Dribble dan lain-lain. Oh iya iya itu. Ya itu pemainnya Mas Kukirman itu sudah pemain global. Saya cukup lokal di Indonesia aja dulu. Nah, itu brainstormingnya di Pinterest. Jadi nyari ide-ide. Nah, itu nyari ide-ide di Pinterest, di dan lain itu banyak sekali, macam-macam. Jadi yang intinya ojo leren sinaune materi latihan terus latihan. Walaupun nggak ada kadang sepi job, nggak ada coba latihan sendiri. Kayak gitu. Kayaknya mungkin nanti next mungkin Mas Sukirman cocok jadi next narasumber ini. Oh iya itu global, itu wes levelnya global. Nanti bisa sharing-sharing tambahan ilmu bagi teman-teman juga nanti silakan. Jadi teman-teman rekan BK atau Epic siap memfasilitasi kelas online seperti ini nanti bisa sharing-sharing bareng. Monggo silakan kita terbuka untuk teman-teman sekalian aja. Ya ya ya. Ini Mas Imran sedikit itu apa ya Mas Adi? Sedikit itu. Oh ini kalau kata Ang Joko sedikit bagi saya itu banyak banget. Ini apa ya Bu? Nggak tahu saya juga. Mungkin apa ya maksudnya? Di sini siap matur dulu. Ya terima kasih Mas Andi wes join wes seneng banget aku mampir iki. Banyak suwun juga semuanya ini banget Mas Firman, Mas Imron, Gelis, Kak Sela, banyak sekali nih. Ya ini juga moderator kurang fokus. Tergantung apa sih? Terus benefit. Ya benefit desainer packing itu harganya tergantung apa. Khawatir kalau terlalu mahal atau kemurahan. Nah gini, jadi kita diskusikan dulu ya, maksudnya klien tuh maksudnya seperti apa gitu loh. Soalnya semuanya itu berkaitan gitu loh, semua berkaitan. Contoh definisi bagus, nah, definisi bagus saya sama sampean sama Mas Rizal itu mungkin berbeda, dan tidak ada desain itu lebih bagus lebih jelek, tidak ada. Jadi ada hanya kesesuaian konsepnya ada masuk apa belum, sesuai apa enggak. Jadi enggak ada desain itu, oh desainanmu jelek, desainanmu apik, enggak gitu. Nah itu bisa dihindari kata-kata seperti apa, persepsi seperti itu gitu. Dan harga itu saya tergantungnya itu tergantung budget, gitu. Budget sama maunya seperti apa. Ya, kalau dia pengennya aku pengen yang gini bla 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 terus budgetnya cuma segini, wah yo kita sesuaikan budget aja dulu. Dan kalau untuk UMKM karena saya ini sifatnya selain benefit juga bantu UMKM.
karena pertama ilmu ini saya dapatkan juga free, gratis. Ya beda sama yang sudah sekolah desain lama itu, yang sudah yaitu membayarnya biaya mendesain itu enggak seberapa lama dia mendesain, tapi seberapa lama dia belajar desain itu. Makanya kadang terkesan mahal. Dan saya kalau logo itu, kalau untuk di ukuran Bojonegoro itu masih di kisaran ratusan ribu. Kalau di Bojonegoro tidak bisa, hanya banyak. Karena ya sesuai konsepnya, macam-macam kan. Kalau di luar Bojonegoro, harga ratusan ribu itu sangat murah. Ada beberapa yang klien dari luar Bojonegoro, ada dari Surabaya, di Sulawesi, Kalimantan itu pasti harganya ya itu lumayan. Dan mereka kalau saya bilang ratusan ribu itu murah banget. Kalau di Bojonegoro ratusan tuh mahal kalau di Bojonegoro itu. Jadi kalau sudah bilang seperti itu, saya kembalikan lagi budgetnya gimana, pengennya seperti apa. Nanti kita sesuaikan. Saya kira itu Mas Imron. Pernah nggak Kang Joko, ini ada lagi dari Mas Imron, pernah nggak Kang Joko terima order desain UI aplikasi? Apa konsepnya sama dengan desain produk? Ya, ini ngenteni orderannya Mas Rizal ini. Mas Rizal ini ya, vendor ini. Jadi memang kalau di aplikasi ada istilahnya ya. UI UX kan, ya. Ya, interface sama experience. Ya, user experience sama user interface. Kalau memang kadang nggak bisa kita sebagai seorang developer ya kita ngoding juga ya desain juga ya, kalau garapannya sedikit, kalau pas rame-ramenya pas crowded memang perlu ada desainer sendiri. Ya. Kalau konsepnya mungkin jelas berbeda. Misalnya jadi kita harus menyesuaikan desain untuk layar, untuk interface-nya itu, kalau gitu user interface. Jadi harus menyesuaikan dengan tampilan layar. Kalau untuk mobile seperti ini, kalau untuk desktop nanti kira-kira seperti ini. Jadi ada panduannya sendiri sebenarnya kalau berbicara tentang desain UI UX. Tapi kalau konsep-konsepnya sih hampir sama. Kalau intinya gini, kalau desain seperti tadi tips-tipsnya dari Kang Joko, kalau banyak warna mungkin juga akhirnya user kan juga jenuh melihatnya kan. Kalau desain aplikasi atau apa, kalau tampilannya warnanya terlalu banyak juga bikin jenuh kan biasanya. Mungkin beberapa konsep desain juga bisa diterapkan, tipografi juga bisa dan sebagainya. Ininya itu ada, nanti bisa di searching lebih detailnya terkait UI UX dan UI UX. Ini apalagi nih, Kang Joko pernah ditinggal lari klien nggak, desain udah jadi tapi dianya ngilang. Ini kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kayaknya ya. Ya, pernahnya gini, sampai kadang udah pernah lupa, terus tiba-tiba ada transferan masuk gitu aja, saya lupa. Pernah juga katanya gini, ini curhat sedikit, katanya konsepnya tidak sesuai, padahal saya sudah scrolling, sudah tag-nya ini saya masih nyimpen dia konsepnya mau gimana, katanya kurang gini, dan itu sudah revisikan ke yang keberapa gitu, jadi masih revisi terus, kemudian ya udah pengen gimana, lama-lama hilang. Dan di beberapa saya dapat dari informasi teman itu ternyata sudah dia cetak dengan desain saya, itu dicetak dan dijual, nah gitu, ditempelin dijual, ya nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Cuman dalam beberapa bulan itu saya di chat, terus dikirimin, nanya nomor rekening dikirimin, nah itu. Jadi kalau sudah seperti itu ya diikhlasin aja, insya Allah dapat ganti aja. Pernah pernah Semua pernah merasakan kehilangan ya. Dan kadang nggak semua itu diopai sama uang nominal, beda, kadang ada apa gitu, ada macam-macam.
kadang aku gak di duit, aku di kuki, monggo silakan enggak apa-apa. Pengen. Ono. Oke. Itu gelis. Ya, Iya masa saya ertik nanti. Gelis. dijawab sama ya Kak Gelis ya. Dari RT juga. Terus ada Mas Imron Rosati, terima kasih banyak ya sharing ilmunya. Makasih Mas Imron sudah join, sudah banyak tanya. Moderator curhat, moderator baper. Terus Mas Sukirman jagonya data mining ini. Ya, data Jadi mining ini apa nggih? Kadang untuk beras ya Kang. Ini tadi. Data mining. Data mining ini pernah kita sempat bahas dulu sama Om Andri Johandri, salah satu pakar data mining nasional juga, relawan TK nasional asalnya dari Bandung sebenarnya, cuma banyak aktivitas di relawan TK Pemalang. Itu sering kita ngadakan acara tentang mengulas data mining. Jadi menggali data lewat programming atau coding. Nah, terus kemudian oh ya terkait UI UX tadi, insya Allah nanti tanggal berapa ya? Ada pelatihan yang pekan TK yang hari terakhir itu tentang mobile apps. Ya. Jadi pembuatan game sama teknik pembuatan game dan mobile apps. Jadi nanti kita juga mengulas sedikit tentang UI UX juga. Nyambung juga sebenarnya dengan materi ini. Jadi nanti mengulas bagaimana tampilan sebuah aplikasi di mobile, logonya seperti apa, terus tampilannya kayak gimana, nyambung sama materi terkait desain juga. Jangan lupa nanti ikuti juga yang tanggal 29 nggak salah. Ada lagi mungkin yaitu iklan next. Insya Allah nanti kita ya kita tunggu informasi workshopnya, siap-siap. Pantengin terus pokoknya Facebook Relawan TK Bojonegoro, terus Instagramnya Relawan TK Bojonegoro. Nah, kita selalu update di sana kegiatan-kegiatan. Yang isi UI sama UX Mas Rizal ini. Ya, yang teknik membuat game dan mobile apps nanti kita ulas juga. Syukur-syukur nanti dapat orderan ini oleh job UI UX untuk developernya Mas Rizal. Mau bikin game di Jawa. Nanti kita kupas di sini nanti. Besok nggak penasaran gue akhirnya. Ya, mungkin iku Mas kayaknya udah selesai sih. Ya. Nah, itu Mas moderatornya saya pasti lampu ben padang. Nah, ini biar memang remang-remang Mas ngajak kayak gini biar ada eksotis. Penasaran. Oke, mungkin itu ya kiranya pembahasan pada malam ini. Ada mungkin ditanyakan lagi dari teman-teman terkait materi desain kemasan produk dan untuk UMKM dan startup. Nah, atau mungkin kalau mau teman-teman tanya lebih lanjut bisa kontak di nomor HP-nya Kang Joko tadi sudah di-share ya. Nomor HP-nya. Lebih detail terkait materi, terkait desain produk dan lain sebagainya bisa tanya-tanya. Jangan lupa untuk stay tune terus di Pekan TK Online. Besok materinya tentang film nggak usah. Tentang desain juga kalau salah. Besok poster poster. Ya. Ya, poster. Siapakah pematerinya nanti kan biar penasaran. Besok bikin poster, belajar bikin poster. Ya. Nah, kesimpulannya tadi banyak hal yang bisa kita ulas lewat desain kemasan ya. Yang jelas tadi pesannya Kang Joko sering terus berlatih, terus mengeksplor, ya. Walaupun itu atau tidak sekalipun ya bisa kita lakukan, mengeksplor kemampuan untuk lebih baik lagi dalam hal mendesain. Tadi pesannya Kang Joko itu. Jangan lupa untuk berorganisasi biar nanti dapat ilmu banyak. Yep.
Nah, katanya salah satu teman etik itu berorganisasi lah, maka kamu akan menguasai dunia. Katanya Sri itu. Itu quote by Sri. Ya, Pejuang hosting. ya, yang penting nanti jangan lupa untuk stay tune di Pekan TIK online. Ada lagi yang saya sampaikan mungkin Kang Joko? Saya kira cukup itu. Nanti kalau Nah, ada misalnya pengen bicara lebih lanjut, bisa di chat ke nomor pribadi, bisa. Nanti bisa kita cuap-cuap. ya, ya. Syukur-syukur bisa tambah tambah kerjaan, tambah konco, tambah seduluran. Itu aja. Ya, amin, Terima amin, kasih. amin, ya Rabbal Terima alamin. kasih untuk Mas Rizal sudah dibantu untuk malam ini. Ya, terima Oke. kasih buat Kang Joko, buat teman-teman partisipan di Pekan TIK online pada tema episode malam ini, desain kemasan produk dan untuk UMKM dan startup. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Mudah-mudahan bisa mengikuti di next Pekan TIK online selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya hentikan rekamannya.